Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di video ini kami akan mempresentasikan hasil flowchart kami pada rumah sakit. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Elisha dengan NIM 1903011. Kemudian teman-teman saya ada Kurnia 1903026, ada Elmatiana 1903010, ada Miftahul Jannah 1903028. Nah, di sini kita bisa melihat flowchart yang kami sudah buat, di mana pada data kepegawaian kita mulai start, kemudian di sini kita akan menginput data kepegawaian, kemudian akan terproses data kepegawaian, kemudian akan terhubung ke konektor A, di mana di konektor A ini ada super admin. Di super admin ini akan diinput username dan password, kemudian akan memproses username dan password, memproses login pengguna, proses level pengguna. Kemudian terbentuk decision PMIK, jika ya kita akan terhubung ke konektor B, jika tidak kita akan pindah ke decision TP2RJ yang akan terhubung ke konektor C. Jika tidak, kita pindah ke decision instalasi gawat darurat, di mana instalasi gawat darurat ini akan terhubung ke konektor D. Selanjutnya ada decision poli umum. Jika tidak akan terhubung ke konektor E. Kemudian jika tidak kita akan ke decision poli gigi, di mana poli gigi ini akan terhubung ke konektor F. Jika tidak akan berpindah ke poli beda, di mana poli beda ini akan terhubung ke konektor G. Jika tidak, kita beralih ke decision pemeriksaan penunjang, di mana pemeriksaan penunjang ini akan terhubung ke konektor H. Jika tidak, kita beralih ke decision TP2RI, di mana TP2RI ini akan terhubung ke konektor I. Jika tidak, kita beralih ke decision rawat inap, di mana rawat inap ini akan terhubung ke konektor J. Jika tidak, kita ke decision kamar operasi, di mana kamar operasi ini akan terhubung ke konektor K. Jika tidak, kita beralih ke decision ICU, di mana ICU ini akan terhubung ke konektor L. Jika tidak, kita beralih ke decision kamar jenazah, di mana kamar jenazah ini akan terhubung ke konektor M. Jika tidak, kita beralih ke apotik, di mana apotik ini akan terhubung ke konektor N. Jika tidak, akan terhubung ke konektor O. Selanjutnya kita beralih ke PMIK, di mana PMIK ini terhubung sebagai konektor B. Kita menginput username dan password, kemudian berproses login, akan terbentuk decision username dan password yang benar. Jika tidak, akan kembali pada penginputan username dan password. Jika ya, akan menginput data diagnosa, data tindakan, kemudian berproses assembling, coding, indexing, dan filing. Selanjutnya kita ke TP2RJ, di mana TP2RJ ini adalah konektor C. Di mana di sini kita akan menginput username dan password, kemudian akan berproses login, kemudian terbentuk decision username dan password yang benar. Jika tidak, kita kembali pada penginputan username dan password. Jika ya, akan terbentuk decision baru, yang dimana decision ini berisi pasien lama. Jika dia pasien lama, akan dibuatkan berkas rekam medis. Jika tidak, akan dibuatkan nomor rekam medis baru, kemudian akan menginput data pasien yang baru. Selanjutnya kita turun ke bawah. Setelah menginput pasien baru, akan terproses berkas rekam medis jika pasien lama.
kemudian akan terbentuk decision poli umum. Jika ya akan terhubung ke konektor E, jika tidak akan terbentuk decision poli gigi, di mana decision poli gigi ini akan terhubung ke konektor F. Jika tidak, akan terbentuk decision poli bedah, di mana poli bedah ini akan terhubung ke konektor G. Jika tidak, akan terbentuk decision instalasi gawat darurat, di mana instalasi gawat darurat ini akan terhubung ke konektor D. Kemudian kita beralih pada instalasi gawat darurat, di mana instalasi gawat darurat ini adalah konektor D. Di sini kita akan menginput username dan password, kemudian berproses login, kemudian terbentuk username dan password yang benar. Jika tidak, akan menginput kembali username dan password. Jika ya, akan berproses triase. Kemudian di triase ini akan terhubung ke konektor B, di mana konektor B ini adalah PMIK. Selanjutnya akan terbentuk decision kamar operasi. Jika ya, kita ke konektor K. Jika tidak, kita beralih pada decision TP2RI. Jika TP2RI ya, kemudian kita akan terhubung ke konektor I. Jika tidak, kita akan terhubung pada decision pemeriksaan penunjang. Jika ya, akan terhubung ke konektor H. Jika tidak, akan terbuat decision kamar jenazah. Jika ya, akan terhubung ke konektor M. Jika tidak, akan terhubung ke konektor N. Selanjutnya kita beralih pada poli umum, di mana poli umum ini adalah konektor E. Di sini kita akan menginput username dan password, kemudian akan berproses login, kemudian terbentuk decision username dan password yang benar. Jika tidak, kita akan beralih pada input username dan password. Jika ya, akan terhubung ke konektor B, di mana konektor B ini adalah PMIK. Kemudian di sini akan menginput keluhan pasien dan terbentuk decision pemeriksaan penunjang. Jika ya, kita ke konektor H. Jika tidak, kita ke decision TP2RI. Jika ya, kita ke konektor I. Jika tidak, akan terhubung ke konektor N. Nah, di sini pada kasus poli umum itu biasanya seperti batuk berdahak selama kurang lebih 1 bulan, kemudian dianjurkan untuk pemeriksaan laboratorium pada sputum. Selanjutnya kita beralih pada poli gigi, di mana poli gigi ini adalah konektor F. Di sini akan menginput username dan password, kemudian berproses login, dan terbentuk username dan password yang benar. Selanjutnya kita beralih pada poli gigi, di mana poli gigi ini adalah konektor F. Di sini akan menginput username dan password, kemudian berproses login, dan akan terbentuk decision username dan password yang benar. Jika tidak, akan kembali pada username dan password. Jika ya, akan terhubung pada konektor B, di mana konektor B ini adalah PMIK. Kemudian akan menginput keluhan pasien. Selanjutnya terbentuk decision pemeriksaan penunjang. Jika ya, kita terhubung ke konektor H. Jika tidak, akan terhubung ke decision TP2RI, di mana TP2RI ini akan terhubung pada konektor I. Jika tidak, akan terhubung pada konektor N. Untuk contoh kasus pada poli gigi itu sendiri ada ameloblastoma, merupakan jenis tumor rahang jinak yang tumbuh perlahan di rahang atas bagian belakang. Pada kasus ini terjadi proses pemeriksaan penunjang, yaitu CT scan pada mulut atau rahang. Selanjutnya kita beralih pada poli bedah, di mana poli bedah ini ada konektor G.
Di sini akan menginput username dan password, kemudian berproses login. Selanjutnya akan terhubung pada decision, username, dan password yang benar. Jika tidak, akan kembali pada penginputan username dan password. Jika ya, akan terhubung pada konektor B, di mana konektor B ini adalah PMIK. Kemudian akan menginput keluhan pasien. Selanjutnya akan terbentuk decision pemeriksaan penunjang. Jika ya, kita ke konektor H. Selanjutnya, kita beralih pada pemeriksaan penunjang, di mana pemeriksaan penunjang ini adalah konektor H. Di sini akan menginput username dan password, kemudian akan berproses login, kemudian akan terbentuk decision, username, dan password yang benar. Jika tidak, akan kembali pada penginputan username dan password. Jika ya, akan terbentuk konektor B, di mana konektor B ini sebagai PMIK, kemudian akan memproses laboratorium, kemudian akan menginput hasil lab. Selanjutnya kita beralih pada TP2RI, di mana TP2RI ini adalah konektor I. Di sini akan menginput username dan password, kemudian berproses login, kemudian terbentuk decision, username, dan password yang benar. Jika tidak, akan kembali pada penginputan username dan password. Jika ya, akan terhubung pada konektor B, di mana konektor B ini sebagai PMIK, kemudian akan menginput data pasien, kemudian akan memproses penyediaan ruang perawatan, kemudian akan terhubung pada konektor J, di mana konektor J ini adalah ruang rawat inap. Di rawat inap ini akan menginput username dan password, kemudian berproses login, kemudian terbentuk decision, username, dan password yang benar. Jika tidak, akan kembali pada penginputan username dan password. Jika ya, akan terhubung pada konektor B, di mana konektor B ini adalah sebagai PMIK, kemudian mendapatkan proses perawatan, kemudian akan terbentuk decision pemeriksaan penunjang. Jika ya, akan ke konektor H. Jika tidak, akan terhubung pada decision kamar operasi. Jika ya, akan terhubung ke konektor K. Jika tidak, akan terhubung ke decision ICU, di mana ICU ini akan terhubung pada konektor J. Jika tidak, akan terhubung pada decision ruang jenazah. Jika ya, akan terhubung pada konektor M. Jika tidak, akan terhubung pada konektor N. Selanjutnya, kamar operasi, di mana kamar operasi ini sebagai konektor K. Di sini akan menginput username dan password, kemudian berproses login, kemudian akan terbentuk decision, username, dan password yang benar. Jika tidak, akan kembali menginput username dan password. Jika ya, akan terbentuk atau terhubung ke konektor B, di mana konektor B ini sebagai PMIK, kemudian operasi, kemudian terbentuk decision rawat inap. Jika ya, akan terhubung ke konektor J. Jika tidak, akan terhubung pada decision kamar jenazah. Jika tidak, di sini akan terhubung pada konektor L, di mana konektor L ini sebagai ruang ICU. Di sini kita akan menginput username dan password, kemudian akan berproses login. Selanjutnya akan terbentuk decision, username, dan password yang benar. Jika tidak, dia akan kembali pada penginputan username dan password.
Jika ya, akan terhubung pada konektor B, di mana konektor B ini sebagai PMIK, kemudian akan memproses observasi. Selanjutnya akan terhubung pada decision rawat inap. Jika ya, akan terhubung pada konektor J. Jika tidak, akan terhubung pada konektor M. Di mana konektor M sendiri ini sebagai kamar jenazah. Di sini akan menginput username dan password, kemudian berproses login, kemudian akan terbentuk decision username dan password yang benar. Jika tidak, akan kembali pada penginputan username dan password. Jika ya, akan menginput data jenazah, kemudian memproses pemulasaran jenazah, kemudian akan terhubung pada konektor O. Selanjutnya kita beralih pada apotik, di mana apotik ini sebagai konektor N. Di sini kita akan menginput username dan password, kemudian berproses login. Selanjutnya akan terbentuk decision username dan password yang benar. Jika tidak, akan kembali pada penginputan username dan password. Jika ya, akan berproses data obat, di mana data obat ini akan terhubung pada konektor O. Pada konektor O ini ada kasir, di sini akan menginput username dan password, kemudian akan berproses login, selanjutnya akan terhubung pada decision username dan password yang benar. Jika tidak, akan beralih pada input username dan password. Jika ya, akan memproses pembayaran. Kemudian selesai. Sekian dari kami, semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Hai.